Misalnya saya adalah seorang mahasiswa yang sedang mengikuti program pertukaran pelajar di negara tetangga. Lalu teman-teman saya dari negara tersebut bertanya mengenai perkembangan new normal pasca COVID-19 di Indonesia. Bagaimana ya saya akan menjelaskan hal tersebut? Sebelumnya, perkenalan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayasabia Kashfa dengan NPM 108221047 dari mata kuliah Komunikasi Internasional kelas D. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kondisi perkembangan new normal pasca COVID-19 di Indonesia. Jadi untuk perkembangan new normal pasca COVID-19 di Indonesia sendiri sejauh ini dikatakan cukup baik. Cakupan masyarakat yang divaksinasi di Indonesia sudah memenuhi target dari WHO. Walau masih terdapat beberapa kasus positif COVID, namun kondisi sekarang jauh lebih terkendali dibanding saat awal pandemi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga mengalami pemulihan cukup meningkat walau masih secara perlahan. Pemerintah secara bertahap mulai menurunkan dana stimulus PPKM untuk warga yang terdampak COVID. Dari apa yang saya lihat, masyarakat sudah mulai santai dan tidak terlalu ketat dalam menjalankan protokol kesehatan. Misalnya seperti sebagian orang yang sudah mulai lalai dalam penggunaan masker. Akan tetapi, beberapa tempat umum masih memberlakukan kebijakan pengecekan suhu tubuh menggunakan thermal gun dan scan barcode atau kode QR pada aplikasi Peduli Lindungi supaya bisa masuk ke dalam tempat umum tersebut. Contohnya seperti mal, kafe, stasiun, klinik, konser, dan lain-lain. Scan tersebut dinilai valid jika kita mendapatkan hasil berwarna hijau, artinya kita sudah melakukan vaksin secara lengkap sampai booster dan bukan pasien COVID-19. Meskipun begitu, berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya rasakan sendiri, kebijakan tersebut terkesan hanya bersifat formalitas semata. Karena terkadang ada beberapa tempat yang penjaga atau security-nya acuh tak acuh atau cuek dalam menjalankan tugasnya. Yang seharusnya memastikan bahwa hasil scan kita sudah benar dan valid, mereka seringkali hanya melirik sekilas dan langsung memperbolehkan kita masuk, bahkan ada kalanya mereka tidak menoleh sama sekali. Akibatnya, sempat pula naik lagi persentase orang yang terpapar COVID-19 pada beberapa bulan terakhir. Bisa juga selain karena kelalaian protokol kesehatan, juga karena beberapa institut pendidikan seperti sekolah dan perkuliahan yang kembali melakukan kegiatan belajar mengajar secara offline. Sama halnya juga dengan perkantoran yang sudah memberlakukan WFO atau work from office, tidak lagi WFH atau work from home. Ditambah lagi, segala macam jenis festival musik dan konser sudah bisa mendapatkan izin dan diperbolehkan lagi untuk digelar. Untuk itu, pemerintah juga terus mengingatkan kepada masyarakat bahwa new normal bukanlah kondisi membebaskan aktivitas tanpa protokol kesehatan, akan tetapi hidup sebagaimana kita beraktivitas seperti bekerja di kantor dan berinteraksi dengan sesama dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, memakai masker, membiasakan cuci tangan saat keluar masuk rumah, dan jangan lupa menjaga imunitas tubuh serta berolahraga. Sekian penjelasan kondisi new normal pasca COVID-19 di Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.